Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Because today we cannot face to face in our class today, so I made this video for you supaya kalian bisa belajar di rumah masing-masing hanya dengan menonton video ini ya. Jadi hari ini we will talk about chapter 5. That is cause and effect. Tapi sebelum kita ke sana, sebelum kita membahas tentang chapter 5 ini, jangan lupa bagi teman-teman semua untuk mengisi link absen that I have uploaded in Google Classroom ya. Alright, so before I explain as well about the cause and effect, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan sebab dan akibat, atau bisa juga kita kenal dengan hubungan kausalitas. Nah, sebelum itu, I'd like to show you first about our learning objectives. Baik, jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk pagi ini. Yang pertama, diharapkan siswa nantinya akan mengidentifikasi konteks, sebab, dan akibat dalam cerita. Yang kedua, diharapkan juga siswa nantinya dapat menggunakan linking words atau dalam bahasa Indonesia itu konjungsi atau kata hubung pada kalimat sebab dan akibat. Serta diharapkan pula siswa nantinya dapat menghubungkan fungsi sosial yaitu pesan moral pada cerita yang telah mereka baca dalam bentuk hubungan sebab akibat dengan unsur kebahasaan yang tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita ya. Oke, indikator dari masing-masing tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membedakan konteks, sebab, dan akibat dalam cerita Baen-Baen. Jadi untuk teman-teman semua, Miss harap semuanya udah baca cerita yang udah Miss bagikan minggu lalu, yang Baen-Baen, karya Richard. Jadi hari ini kita akan pakai itu sebagai media kita belajar untuk memahami tentang sebab dan akibat ya. Jadi Miss harap semuanya mempersiapkan dulu nih ceritanya juga. Siapa tahu lupa atau gimana. Oke, tapi Miss harap semuanya udah pada baca ya. Alright, yang kedua, siswa dapat merangkai kalimat yang menunjukkan sebab dan akibat dalam konteks cerita Baen-Baen dengan unsur kebahasaan yang tepat. Nah, indikator tujuan pembelajaran selanjutnya, siswa nantinya diharapkan dapat menyebutkan linking words yang dapat menghubungkan sebab dan akibat. Kemudian, siswa juga dapat membuat kalimat lengkap hubungan sebab akibat yang di dalam cerita Baen-Baen dengan menggunakan linking words yang tepat. Dan terakhir, indikatornya, siswa dapat mengidentifikasi sebab dan akibat dalam pesan moral cerita Baen-Baen, dan siswa juga dapat mengomunikasikan pesan moral dalam cerita Baen-Baen menggunakan hubungan sebab akibat dengan unsur kebahasaan yang benar. Nah, itu tadi tujuan dan indikator pembelajaran kita pada pagi ini ya. Oke, langsung saja. I'd like to explain to you about cause and effect. Tapi sebelum saya jelaskan lebih jauh lagi tentang itu, coba deh teman-teman nonton video ini dulu ya. It is a cow. Why this cow is wet? Oh, it's wet because it's taking a shower. Oke, jadi dari contoh sebelumnya nih, dari video sebelumnya kita lihat tadinya ditanyakan nih, kenapa sapi ini bisa basah ya, seperti itu. Lalu pada saat detik selanjutnya kita tahu, oh ternyata sapi ini basah karena dia sedang dimandikan nih oleh pemiliknya. So we can see it like, this cow is wet because it's taking a shower. Dari kalimat ini kita bisa lihat this cow is wet. Sapi ini basah. Kenapa? Because it's taking a shower. Karena dia dimandiin, kata gitu. Karena dia sedang mandi. Nah, kita bisa lihat di sini this cow is wet adalah akibat. Dan it's taking a shower adalah sebab. Oke, kita lihat di sini. Sebab atau cause and effect atau akibat. Nah, jadi
kita bisa lihat ya teman-teman di sini bahwa sapi ini bisa basah karena dia itu dimandikan loh sama pemiliknya gitu. Jadi kita bisa tahu ya di sini perbedaannya effect dan cause. Perbedaan akibat dan sebab di sini. Oke, tadi kita udah lihat ya perbedaannya cause dan effect, yang mana sih yang sebab, yang mana yang akibat atau efeknya. Nah, sekarang coba kita bahas lagi lebih lanjut perbedaan antara cause and effect. Alright, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman, cause is the reason or motive for an action. Jadi cause atau sebab ini adalah alasan atau motif dari sesuatu yang terjadi atau dari suatu action, dari sesuatu yang terjadi. Nah, sedangkan effect itu adalah result or conclusion of an action. Jadi result itu hasilnya atau apa yang terjadi yang disebabkan oleh si cause tadi gitu. Jadi akibat ini terjadi karena adanya si cause, karena adanya si sebab kayak gitu. Terus cause atau sebab itu menjelaskan atau menunjukkan why something happens. Jadi sebab itu menunjukkan kenapa sesuatu itu bisa terjadi kayak gitu. Kayak tadi sesuatu itu dapat terjadi, si sapi ini tadi bisa basah karena apa? Karena dia sedang dimandikan oleh pemiliknya. Nah, dia sedang dimandikan oleh pemiliknya itu adalah cause. Sedangkan effect itu what happened, apa yang terjadi. Kita lihat dari contoh sebelumnya, apa yang terjadi? Oh, sapinya basah, kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan effect atau akibat. Lalu kita bisa lihat lagi nih di sini ada happens first. It's refer to cause. Jadi sebab itu terjadi duluan daripada akibat. Karena akibat itu tidak akan terjadi jika tidak ada sebab, ya kan? Kayak tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, api ini sebab, si asapnya ini akibat dari si api tadi, kayak gitu. Jadi tidak akan ada asap kalau nggak ada api gitu. Sama kayak gini. Sebab itu terjadi duluan karena akibat tidak akan ada jika tanpa si sebab ini. Jadi hubungan cause and effect itu benar-benar tidak bisa dipisahkan kayak gitu. Nah, contoh nih, cause atau sebab, it rained. Nah, hujan, sebab hujan. Oke, apa yang akibatnya dari si hujan ini? Yaitu I got wet. Nah, karena hujan kita jadinya basah deh kehujanan karena kena air gitu. Itu yang disebut dengan effect. Nah, oke, udah dapat gambaran ya di sini perbedaan cause dan juga effect. Sekarang kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang cause and effect. So what does cause and effect mean? So cause and effect means that things happen because something prompted them to happen. Nah, kayak udah dijelasin tadi ya sebelumnya, sebab dan akibat itu maksudnya adalah ketika sesuatu terjadi karena ada sesuatu yang mendorong mereka untuk terjadi kayak gitu. Nah, jadi deh coba teman-teman lihat di gambar ini yang ada di video ini. Jadi saya harap teman-teman udah baca ya Baen-Baen karya si Richard Waterson. Jadi itu ceritanya menarik dan banyak banget yang bisa kita gali dari cerita ini tentang cause and effect. Nah, kayak teman-teman lihat nih dari gambar ini. Di sini tokoh perempuan yang ada di cerita Baen-Baen, ini ilustrasinya ya. Ini bernama Norma kan, Miss Norma. Nah, di sini terlihat Miss Norma sedang nelpon. So, it's actually Miss Norma was calling the Mr. Stewart. Karena Mr. Stewart kan sebelumnya menawarkan dia jika dia push this button, jika dia menekan tombol ini, dia akan mendapatkan $50,000 gitu kan. Jadi dia penasaran nih. She was really curious, bener gak sih gitu. Karena dia memang juga lagi butuh uang seperti itu. Makanya dia telepon si Mr. Stewart untuk meyakinkan. Nah, setelah dia telepon, ternyata she was like really sure that she would get $50,000. Maka dari itu dia ambil lagi bahannya nih di gambar kedua nih kita lihat.
dia ambil buttonnya, and then she pushed the button. Akhirnya dia tekanlah itu tombolnya, kayak gitu. Nah, kalau kita jadikan satu kalimat nih ya, jadi dalam sebab dan akibat, Norma was sure of Mr. Stewart's offer. Therefore, she pushed the button. Nah, kita lihat nih. Norma was sure of Mr. Stewart's offer. Jadi Miss Norma ini udah yakin banget nih sama Mr. Stewart's offer, dengan penawarannya Mr. Stewart gitu. Nah, karena dia udah yakin, maka dari itu akhirnya dia menekan tombolnya. Nah, kita lihat di sini yang mana sebabnya dan yang mana akibatnya. Nah, sekali lagi sebab itu terjadi duluan sebelum akibat, dan akibat itu terjadi karena sebab. Nah, jadi kita bisa lihat si Miss Norma ini menekan tombol. Nah, itu merupakan akibat. Akhirnya dia menekan tombol. Karena apa? Karena sebab dia sudah yakin dengan penawarannya Mr. Stewart. Nah, jadi yang hijau, kalimat yang hijau itu adalah sebab atau cause, dan yang kalimat yang fontnya warna hitam itu adalah akibatnya atau effect. Jadi sekali lagi ya teman-teman, di sini ditekankan bahwa a cause atau sebab is why something happens, and an effect is what happened. Oke, jadi sekali lagi sebab itu dia menunjukkan mengapa sih sesuatu itu terjadi, dan effect itu menunjukkan apa yang terjadi yang disebabkan oleh si cause ini gitu. Alright, jadi teman-teman di dalam cause and effect itu juga terdapat yang namanya linking words, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan konjungsi atau kata hubung kayak gitu. Jadi cause and effect itu kan kalimat yang berbeda ya. Cause punya kalimat sendiri, si effect punya kalimat sendiri. Nah, dua independent clause ini dia harus punya yang namanya konjungsi yang disebut dengan linking words. Seperti itu. Oke, ini dia tentang linking words. Nah, linking words ini juga banyak ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada because of, owing to, due to, because, as, since, and for. Nah, ini semua artinya karena. Oke, dan ada juga di sini so, therefore, itu yang artinya sehingga. Lalu ada juga linking words as a result, yang artinya akibatnya. Oke, dari linking words di sini teman-teman bisa lihat kan ya, karena linking words yang artinya karena itu banyak banget. Jadi selama ini kan yang kita tahu bahasa Inggrisnya karena tuh because, kayak cuman because. Nah, ternyata karena ini banyak loh. Jadi teman-teman nanti when you make the sentence, you don't have to just use because, okay? Karena banyak, ada because of, ada owing to, due to, ada as, since, dan juga for. Nah, biasanya usually we find the since in the present perfect, ya kan? Yang artinya sejak. Nah, tapi ini tergantung lagi dengan konteks kalimatnya. If we make this cause and effect sentence, of course, since here is karena. But if you found the since in the present perfect, it would be mean sejak, seperti itu. Oke, ini adalah macam-macam linking words yang ada di cause and effect. Sekarang gimana cara gunainnya? So how to use the linking words? Nah, menggunakan linking words ini juga punya rules loh teman-teman. Jadi penting untuk diperhatikan di sini. Miss sudah membagi jadi dua. Nah, kenapa menjadi dua, Miss? Kenapa harus dibagi? Nah, nanti akan Miss jelaskan. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di kotak kuning, ada linking words because, so, as, therefore, since, as a result, dan juga for. Dan di kotak hijau
ada because of, ada owing to, dan due to. Apa bedanya, Miss? Nah, jika kalian menggunakan linking words yang ada di kotak kuning, itu harus diikuti dengan sentence. Jadi, sentence yang lengkap, yang ada subjek dan predikat. Nah, oke. Jadi, Miss percaya teman-teman pasti udah paham ya tentang sentence karena udah pernah kita bahas sebelumnya. Di sini sentence yang lengkap yang ada subjek dan juga predikatnya. Kayak gitu. Sedangkan jika teman-teman menggunakan linking words yang ada di kotak hijau, yang ada because of, owing to, due to, nah itu harus diikuti dengan noun atau noun phrase. Alright, supaya teman-teman lebih ngerti lagi nih, to sharpen your understanding about this. Coba deh teman-teman lihat di contoh kalimat ini. Because Norma was curious, she called Mr. Stewart to ask his over to push the button. Nah, kita lihat di sini, dia menggunakan linking words because. Oke, because tadi masuk ke kotak yang mana? Hijau atau kuning? Kuning ya, yang dimana diikuti dengan sentence. Nah, coba kita perhatikan. Because Norma was curious. Setelah because, ada Norma was curious. Norma adalah subjek dan was curious adalah predikat. Nah, jadi di sini benar ya, berarti ketika kita menggunakan because yang ada di kotak kuning ini harus diikuti dengan sentence. Lalu selanjutnya, she called Mr. Stewart to ask his over to push the button. Kita bisa lihat, berarti she called ini adalah akibatnya, dan sebab itu because Norma was curious. Sebab si Norma ini benar-benar penasaran, jadi akibatnya dia menelpon Mr. Stewart untuk menanyakan untuk menanyakan tentang penawarannya yang menekan tombol tadi gitu. Oke, itu jika menggunakan linking words yang ada di kotak kuning. Coba deh teman-teman bedakan dengan contoh kalimat yang ini. Because of Norma's curiosity, she called Mr. Stewart to ask his over to push the button. Nah, coba deh lihatnya. Perbedaannya maksudnya. Di sini because, yang di atas because, yang di bawah pakai because of. Nah, yang ada di kotak hijau diikuti dengan Norma's curiosity. Norma's di sini bukan subjek. Oke, dan curiosity juga bukan predikat dari si subjek karena kan udah nggak punya subjek ya. Norma's curiosity ini adalah noun phrase. Oke, curiosity, kepenasaran. Penasarannya siapa? Kepenasarannya Norma, si rasa penasarannya Norma tadi gitu. Jadi Norma's curiosity itu bukan sentence tapi noun phrase. Nah gitu ya bedanya menggunakan because dan because of. Oke, coba deh kita coba dari contoh lain. Nah, ini. Mr. Lewis couldn't trust Mr. Stewart for his offer was nonsense. Nah, di sini menggunakan linking words for. For kan, yang ada di kotak kuning. Setelah for ada his offer was nonsense. His offer was nonsense. Oke, udah jelas ya, his over adalah subjek dan was nonsense adalah predikat. Jelas bahwa for diikuti dengan sentence yang punya subjek plus predikat. Nah, untuk for sendiri, different with the because, for biasanya itu dipakai di tengah-tengah kalimat. Bisa sih sebenarnya kayak di ujung kalimat gitu, di depan maksudnya depan kalimat, tapi jarang digunakan. Jadi biasanya for itu digunakannya di tengah-tengah. Kalau because kan bisa di tengah, bisa di depan seperti itu. Oke, it's just sedikit information about the for ya, how to use the for in the cause and effect or in the sentence. Oke, lanjut. Oh ya, kita lihat dulu nih artinya. Mr. Lewis couldn't trust Mr. Stewart. Jadi Mr. Lewis ini nggak bisa percaya sama Mr. Stewart
Karena apa? For his offer was nonsense. Karena penawarannya itu nggak masuk akal. Iyalah, nggak masuk akal. Masa dengan menekan tombol kita bisa dapat $50.000 gitu kan? Jadi bagi Mr. Lewis, that's nonsense gitu. Jadi gimana akibatnya di sini? Oke, akibatnya itu adalah Mr. Lewis couldn't trust Mr. Stabler. Dan sebabnya adalah his offer was nonsense. Karena penawarannya Mr. Stabler gak masuk akal, sebabnya kan, akibatnya si Mr. Lewis gak percaya sama Mr. Stabler. Gitu, itu arti dari kalimatnya. Nah, sekarang coba teman-teman gunakan kalimat ini diubah dengan menggunakan linking words yang ada di kotak hijau, yaitu owing to. Oke, Miss kasih kesempatan buat teman-teman semua untuk mengisi sendiri nih, ditulis sendiri jawabannya. Teman-teman bisa jeda video ini dulu. Supaya nanti setelah teman-teman play, kita lihat jawabannya benar atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman tahu nih, paham apa enggak sama penjelasan Miss. Oke, boleh dijeda dulu. Oke, udah ya teman-teman. Udah ditulis ya semuanya. Saya harap Miss harap semuanya udah punya jawaban masing-masing. Oke, kita lihat jawabannya menggunakan owing to. Nah, Mr. Lewis couldn't trust Mr. Stabler owing to his nonsense offer. Nah, ayo siapa yang benar nih jawabannya? Jadi kita lihat di sini owing to. Menggunakan owing to, setelah itu ada his nonsense over. His nonsense itu bukan subjek, teman-teman ya. His nonsense over ini adalah noun phrase. Oke. Nonsense itu dia lebih ke adjektifnya, sedangkan over itu noun-nya. Jadi his nonsense over adalah noun phrase. Bukan sentence yang memiliki subjek dan predikat. Ini bisa dijadikan bisa kita katakan predikat kalau overnya itu ada s-nya. Kenapa? Karena his nonsense itu kalau memang his nonsense adalah subjek, maka setelah verb setelahnya pasti ditambah s atau is kan. Nah, ini tidak. Jadi cuma his nonsense over yang menunjukkan bahwa itu adalah noun phrase. That's all the explanation about cause and effect dan juga linking words-nya. Jadi teman-teman tadi udah lihat ya, udah perhatikan juga apa bedanya cause and effect. Yang sekali lagi cause itu yang mengapa terjadi, yang menunjukkan mengapa terjadi, dan effect itu apa yang terjadi, gitu ya. Apa yang terjadi dari karena si cause tadi. Nah, terus dari linking words-nya juga yang mana yang diikuti sentence, yang mana diikuti noun gitu. Nah, sekarang Miss akan berikan teman-teman activity di rumah semuanya. Oke, mohon diperhatikan ya. Jadi yang pertama, teman-teman kan tadi udah baca ya tentang bahan-bahan yang Miss udah bagikan minggu lalu. Nah, sekarang tugas kalian adalah you have to search the cause and effect in the bahan story. Jadi kalian bisa cari nih konteks sebab dan akibat yang ada dalam cerita bahan-bahan. Terserah yang scene mana aja atau part cerita yang mana aja. Lalu kalian buat menjadi satu kalimat lengkap menggunakan linking words yang tepat juga. Nah, untuk rules linking words-nya, teman-teman harus perhatikan kayak yang tadi Miss udah jelasin sebelumnya ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, untuk kalimat ini kalian bisa cari 5 kalimat yang semuanya termasuk meng-include si cause and effect yang kalian cari di bahan-bahan. Kayak tadi yang udah Miss kasih ya contoh sebelumnya, kayak karena si Miss Normanya terlalu penasaran dengan penawarannya Mr. Stabler, jadi dia menelpon Mr. Stabler. Nah, karena penasaran itu adalah sebab atau cause, and then she called Mr. Stabler, dia telepon Mr. Stabler, itu adalah akibat. Lalu dijadikan satu kalimat. Kayak tadi yang kayak, because Norma was curious, so he called Mr. Stabler. Ya kan, kayak tadi. Atau bisa juga pakai linking words yang diikuti dengan noun phrase yang tadi, seperti contoh yang udah Miss jelasin.
Oke, deadline-nya untuk tugas ini di afternoon di jam 2 siang. Jadi teman-teman semua nanti udah dituliskan 5 kalimat ini dengan benar, dengan unsur kebahasan yang benar. Nanti di-upload. You have to upload into Google Classroom that I have uploaded that. Jadi saya udah upload nih. Dimana kalian harus mengumpulkan tugasnya, jadi bisa dicek ya semuanya Google Classroom-nya. Alright, itu tadi seputar cause and effect. Sekarang, cause and effect itu juga bisa kita temukan loh pada pesan moral atau pelajaran yang kita dapat nih dari sebuah cerita. Gitu. Maksudnya apa sih, Miss? Jadi maksudnya kayak gini. Dalam sebuah cerita, itu kan pasti ada pesan moral yang dapat kita ambil. Contohnya nih, ada diceritakan seorang anak yang pemalas, misalkan kayak gitu. Dia nggak belajar, padahal besoknya nih ada ujian, kayak gitu. Sampai akhirnya, pas dia ujian, akhirnya dia mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, kayak gitu. Nah, dari cerita ini, kita bisa ambil pesan apa nih? Berarti kita jangan meremehkan sesuatu kan, kita harus belajar jika kita mau dapat nilai yang bagus. Nah, kayak gitu. Coba kita hubungkan ke hubungan sebab dan akibat dari sini. Gimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Coba deh ditulis. Nanti Miss akan pengen lihat jawaban teman-teman di kolom komentar video ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil pesan dari cerita sebelumnya, itu kan dia nggak belajar, makanya nilainya tidak memuaskan. Nah, di manakah yang namanya sebab di sini? Sebab itu adalah dia tidak belajar. Because she atau he didn't learn about the materials that they will have the examination. So, he or she got the bad score. Oke, jadi so he or she got the bad score. Nah, di situ dia mendapatkan nilai yang jelek atau tidak memuaskan, itu adalah akibatnya. Itu yang termasuk efeknya, seperti itu. Nah, itu gambarannya bagaimana kita menarik pesan moral menggunakan hubungan kausalitas atau dengan hubungan sebab dan juga akibat. Oke, itu sedikit gambaran tentang hubungan kausalitas dengan pesan moral dari suatu cerita. Oke, sekarang coba kita latihan sekali lagi. Teman-teman bisa nonton video ini dulu ya. An old woman ran to the beach to meet the new rich merchant. She was Malin Kundang's mother. She wanted to hug him. Unfortunately, when the mother came, Malin Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship crews, denied meeting that old lonely woman. For 3 times her mother begged Malin Kundang, and for 3 times he yelled at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and an ugly woman." After that, he ordered his crews to set sail. He would leave the old mother again, but in that time she was full of both sadness and angriness. Finally, enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he did not apologize. Malin Kundang just laughed and really set sail. In the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. His huge ship was wrecked, and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of his ship. He fell on a small island. It was really too late for him to avoid his curse. Suddenly, he turned into a stone. Nah, itu tadi potongan cerita tentang Malin Kundang. Miss yakin di sini teman-teman semua udah pernah dengar atau udah tahu banget tentang cerita ini, tentang cerita Malin Kundang, karena kan ini cerita yang
melegenda banget ya. Dimana Malin Kundang ini menceritakan tentang seorang lelaki yang menyakiti hati ibunya. Jadi dia ini tidak mengakui ibunya nih, karena ibunya tuh kan miskin, jadi terlihat lusuh seperti itu. Sedangkan dia ini udah kaya raya karena udah menikahi putri dari saudagar kaya gitu kan. Jadi dia malu jika mengakui ibunya kayak gitu. Jadi pada saat itu, pada saat ibunya mau meluk kayak tadi ya cerita yang udah kita tonton, dia nggak mau. Jadi ibunya sakit hati dan ibunya berdoa kepada Tuhan, jika itu memang benar Malin, maka berilah punishment untuk dia, maka berikanlah hukuman untuk dia gitu. Jadi akhirnya dia dikutuk menjadi batu. Nah, dari cerita ini, dari cerita Malin Kundang yang sangat melegenda ini, pasti ada pesan moral atau amanat atau pelajaran yang kita dapat nih dari cerita ini, ya enggak sih? Dimana jika kita tuh durhaka sama orang tua kita gitu, kita menyakiti hati orang tua, nah Tuhan itu juga akan murka terhadap kita. Jadi kita akan cepat diberikan ganjaran dari apa yang telah kita lakukan, karena ridhonya orang tua itu ridhonya Tuhan juga gitu. Nah dari sini, dari pesan moral ini, dari pelajaran ini, coba kita tarik hubungan kausalitasnya, hubungan sebab dan akibatnya. Bisa Miss? Bisa dong. Coba, si anak yang durhaka itu pasti akan cepat kena hukuman. Nah itu sebab atau akibat? Itu akibat dong, ya kan? Sebabnya apa? Sebab God blessing, ridhonya Tuhan itu adalah ridho orang tua juga. Nah kayak gitu. Makanya kita bisa lihat di sini akibat dan sebab itu bisa kita jadikan atau kita tarik dengan menghubungkan atau mengekspressing the moral message of the story gitu. Oke, ini dia contohnya teman-teman. Jadi kalau kita jadikan dalam satu kalimat menggunakan hubungan cause and effect, jadinya seperti ini. The disobedient child will surely be punished because God's blessing is parents' blessing. Nah, untuk kalimat pertama, the disobedient child will surely be punished. Itu adalah effect atau akibat. Kemudian, God's blessing is parents' blessing, itu adalah sebabnya. Oke. Teman-teman udah dapat gambaran ya tentang bagaimana expressing the moral message atau the lesson that we got from the story using cause and effect. Oke, itu tadi teman-teman seputar bagaimana kita mengekspres atau mengungkapkan pesan moral di dalam cerita menggunakan hubungan sebab dan akibat. Nah, untuk cerita yang teman-teman udah baca juga tentang Baen-Baen karya Richard Watson, of course, it also has the lesson that we will get from that story. Jadi dari cerita Baen-Baen itu pasti ada pelajaran juga nih yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil ke dalam kehidupan kita dari cerita itu gitu. Nah jadi Miss ada activity tambahan lagi nih buat teman-teman. You have to write the moral value from the story Baen-Baen, then make it into cause and effect sentences. Moral value ini ditulis dengan hubungan sebab dan akibat dengan unsur kebahasaan yang tepat juga. Maksudnya apa, Miss? Yaitu tadi, diperhatikan lagi linking words-nya, udah benar atau tidak, seperti itu. Lalu tensesnya digunakan apa, Miss? Nah, ini tambahan information untuk teman-teman. Jadi ketika kita menulis cause and effect, itu kira-kira tensesnya pakai apa ya, Miss? Nah, tensesnya itu kita gunakan tenses apa aja tergantung dengan kejadiannya atau tergantung dengan keterangan waktu dari kalimat yang akan mau kita buat. Kayak gitu. Jadi ketika kita mau bikin cause and effect yang terjadi di masa lampau, ya tentu aja pakai past tenses seperti itu kan, dan lain sebagainya. Pokoknya Miss percaya pasti teman-teman juga udah paham ya tentang tenses. Kalau misalkan teman-teman masih kurang paham, bisa di searching lagi di Google-nya masing-masing, di internetnya masing-masing tentang past tenses, tentang present tenses dan sebagainya.
Oke, itu tadi activity tambahan untuk teman-teman membuat moral value dalam bentuk causing effect sentences dari cerita Baan-Baan. Oke, gimana Miss? Kumpul kemana? Nah, kumpulnya sama ya, kumpulnya sama seperti tadi di Google Classroom juga. Jadi nanti teman-teman tambahkan 2 word berarti. Jadi jangan dijadikan 1 word ya, dijadikan 2 aja. Yang mana word pertama itu tadi activity yang pertama di mana kalian harus membuat 5 kalimat cause and effect from the Baan-Baan story. Yang kedua, di activity kedua, di word kedua itu adalah menuliskan moral value dan membuatnya ke dalam cause and effect sentences. Oke. Oh iya, ada tadi juga jangan lupa teman-teman untuk komen tadi ya di kolom komentar video ini tentang pertanyaan Miss yang awal tadi tentang pesan moral atau pelajaran yang kalian tangkap dan menulisnya ke dalam cause and effect tentang anak yang tidak belajar tadi sehingga dapat nilai yang kurang memuaskan. Oke, nanti Miss akan cek ya semuanya di sana. Oke, teman-teman, itu tadi pelajaran kita di pagi hari ini tentang cause and effect di chapter 5. Jadi semoga teman-teman semua udah mengerti, semuanya udah paham tentang hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat, dan juga teman-teman bisa mengekspressing the moral value using cause and effect as well. Jangan lupa untuk isi absen yang udah Miss upload di Google Classroom, jadi kalian tinggal klik aja bisa. Oke, itu dia pelajaran kita untuk hari ini. Semoga minggu depan kita bisa kembali belajar face to face ya. Semoga kita udah bisa belajar offline lagi. Teman-teman jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa dikerjain tugasnya dan jaga kesehatannya. Itu saja, semoga pagi ini teman-teman mendapatkan manfaat dari penjelasan atau dari video yang Miss buat ini ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.